Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B1 dengan nama tim Snapcast akan menjelaskan hasil pengerjaan kami selama 1 bulan ini dalam mengerjakan tugas proyek 4 untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile. Sebelum kita masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasbiani Mutakin dengan 3 digit NIM akhir 049. Perkenalkan nama saya Deva Raditya Pradipta dengan 3 digit NIM akhir 039. Saya dengan 3 digit NIM akhir 042. Oke, baik. Untuk aplikasi kami ini, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk manajemen keuangan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola serta memantau pengeluaran dengan lebih efisien. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur image recognition yang memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menginput data dan data pengeluaran hanya dengan mengambil gambar struk belanja menggunakan kamera atau mengupload gambar seperti itu. Sistem ini juga akan mengenali dan mengekstrak informasi dari struk, kemudian mengkategorikan transaksi secara otomatis berdasarkan jenis pengeluaran seperti makanan, fashion, transportasi, dan lainnya. Tidak hanya itu, fiturnya juga terdapat pencatatan pengeluaran pemasukan secara manual, lalu dapat ditampilkan melalui visualisasi berbentuk grafik seperti itu. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan timeline. Untuk timeline sendiri, kami mulai mengerjakannya itu dari tanggal 19 Maret hingga 8 April. Di mana untuk saya sendiri, saya mengerjakan mulai dari fitur membuat screen pengeluaran, pemasukan, lalu membuat endpoint untuk delete money outcome, dan beberapa perbaikan minor lainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk saya sendiri, di sini saya melakukan beberapa task atau tugas. Tas yang pertama saya kerjakan adalah untuk inisialisasi project backend, yang dimana kami menggunakan framework Express.js. Kemudian di sini saya juga melakukan setup project Firebase, yang dimana sebagaimana yang telah dijelaskan di dokumen project specification, di mana Firebase ini digunakan untuk logika autentikasi untuk Google Auth dan juga email password auth. Kemudian digunakan juga sebagai database menggunakan Firebase Firestore, dan juga digunakan sebagai cloud storage untuk menampung upload image dan juga image capture dari sisi klien atau mobile. Kemudian di sini hal pertama yang saya kerjakan setelah melakukan inisialisasi project backend dan setup Firebase adalah membuat endpoint untuk get invoice data, di mana tujuan dari function atau endpoint ini adalah untuk mengget data-data atau mengekstrak data-data dari invoice yang diupload di sisi klien atau dari sisi mobile, yang dimana nantinya image ini akan kita kirimkan ke endpoint API ChatGPT dengan prompt yang telah kami atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang kami inginkan. Kemudian di sini saya juga membuat fitur yang dimana fitur saya sendiri fokus ke autentikasi sebanyaknya, dimulai dari membuat endpoint untuk sign in with email password, register with email and password, sign in with Google, register with Google, kemudian juga membuat screen autentikasi yaitu screen login dan juga register, dan saya juga membuat endpoint untuk store money income secara manual dan juga store money outcome secara manual. Dan yang terakhir saya membuat screen kamera atau screen untuk capture gambar di aplikasi mobile-nya dan juga upload image di aplikasi mobile. Sekian. Lanjut ke bagian saya, di mana di sini pertama-tama saya melakukan setup ChatGPT API, di mana ChatGPT itu digunakan sebagai pembaca teks atau menggunakan image recognition. Di sini itu tugas saya itu untuk mengambil key dari API ChatGPT-nya. Lalu lanjut yaitu saya membuat endpoint untuk update money income, di mana yaitu mengambil dari ID user dan ID dari si income-nya.
untuk nanti di-put dan di-update dari datanya. Lalu lanjut yaitu endpoint untuk update money, di mana itu mirip seperti update pada money income, mengambil dari ID user dan ID dari si outcome-nya, lalu di-put untuk di-update. Lalu selanjutnya saya membuat komponen sidebar untuk navigasi dan juga button navbar. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan arsitektur yang akan dijelaskan oleh Daipa. Oke, baik. Jadi untuk arsitektur dari keseluruhan aplikasi yang kami gunakan ini sini terbagi menjadi dua. Dengan arsitektur utama atau arsitektur style yang kami gunakan adalah arsitektur client server, di mana secara sederhana di sini kami membuat sebuah ilustrasi bagaimana gambaran cara kerja aplikasi kami. Di mana di sisi klien di sini terbagi menjadi arsitektur pattern MVVM atau model view model, di mana nantinya bagian view akan melakukan request ke bagian view model, kemudian view model akan menggunakan model yang telah didefinisikan, kemudian view model akan melakukan request melalui REST API ke sisi server, di mana nantinya bagian controller akan menangkap request-request dari bagian view model, lalu menyerahkan logika bisnis atau logika prosesnya ke bagian service, yang dimana akan melakukan proses validasi dan lain-lain. Kemudian untuk lakukan CRUD data, service akan menyerahkan ke bagian repository, di mana bagian repository sendiri akan bertanggung jawab untuk melakukan interaksi dengan database, yang dimana di sini kami menggunakan Firebase. Kemudian di sini service juga akan menggunakan entity yang telah didefinisikan sebagai model data yang sudah pasti. Kemudian untuk fitur get request data yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini service akan melakukan interaksi dengan ChatGPT API menggunakan key yang telah kami setup sebelumnya. Itu adalah gambaran secara garis besar arsitektur yang kami gunakan. Untuk selanjutnya ke bagian perancangan struktur data yang akan dijelaskan oleh Hasbi. Oke, baik. Untuk perancangan struktur data sendiri, kami telah membuat ERD yang merepresentasikan data yang kami gunakan dalam aplikasi ini, di mana untuk struktur datanya sendiri ada memiliki 6 atribut, dimulai dari user, pemasukan, pengeluaran, kategori, biaya, serta barang. Di mana untuk user sendiri memiliki 4 atribut, yaitu ID user, username, foto, serta email, yang memiliki relasi mencatat dengan pemasukan, dengan atribut pemasukannya itu memiliki ID pemasukan, judul pemasukan, tanggal pemasukan, jumlah pemasukan, serta sumber pemasukan. Seperti itu. Pemasukan juga memiliki hubungan relasi memiliki ke kategori, di mana kategori sendiri ini memiliki atribut ID kategori, nama kategori, jenis kategori, seperti itu. Tidak hanya dengan pemasukan, user juga memiliki relasi mencatat dengan pengeluaran, yang memiliki atribut ID pengeluaran, judul pengeluaran, tanggal pengeluaran, nama toko, total pengeluaran. Dan pengeluaran ini juga memiliki relasi dengan barang, yang mana barang ini memiliki 3 atribut, yaitu nama barang, jumlah barang dengan harga, serta pengeluaran juga memiliki relasi dengan biaya, yaitu nama biaya dan jumlah biaya untuk atributnya sendiri, seperti itu. Masuk ke bagian perancangan antarmuka, di mana perancangan antarmuka ini kami menggunakan tools Figma untuk merancang desain dari aplikasinya. Di mana di sini kita membuat screen-screen yang akan kami buat, di mana yang pertama itu terdapat halaman splash screen, di mana halaman splash screen itu akan muncul ketika kita membuka aplikasi. Lalu yang kedua adalah halaman onboard, di mana halaman onboard ini kami rancang untuk memperkenalkan fitur-fitur utama dari aplikasi yang akan mereka gunakan, yang akan pengguna gunakan. Lalu yang ketiga yaitu halaman untuk sign in dan sign out, di mana halaman ini itu kami rancang dengan desain yang sederhana agar pengguna dapat memahami bagaimana alur untuk membuat akun ataupun melakukan sign in atau login.
Lalu terdapat halaman dashboard, di mana di sini kami rancang dengan terdapatnya adanya bentuk grafik untuk memudahkan pengguna dalam memantau pemasukan atau pengeluaran keuangan. Lalu yang kelima terdapat halaman catat pemasukan, di mana ini tuh merupakan form untuk pemasukan transaksi pemasukan dari pengguna. Lalu yang keenam yaitu halaman catat pengeluaran, di mana pada halaman pencatatan ini pengeluaran transaksi pengguna akan dicatat secara detail, di mana terdapat input untuk tokonya dan juga barangnya. Lalu lanjut ke bagian halaman history. Pada halaman history sendiri, di sini itu akan menyimpan data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya pada ketika catat pemasukan ataupun ketika catat pengeluaran. Di mana di sini itu kita desain untuk pemasukan akan berwarna hijau dan menggunakan tanda plus karena itu merupakan sebuah pemasukan. Lalu untuk pengeluaran sendiri kita menggunakan warna merah dan juga menggunakan minus karena itu berkurang gitu. Lalu terdapat komponen sidebar, di mana ini itu komponen yang berada di sebelah kiri dari aplikasi, di mana digunakan untuk navigasi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu untuk komponen button navbar. Fungsi ini itu mirip seperti sidebar untuk navigasi, tetapi agar lebih mempermudah untuk mempercepat perpindahan antar screen gitu. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi demo program, di mana untuk sesi demo program kita akan mulai dari sesi registrasi hingga melihat histori dari outcome dan income-nya. Yang akan diawali oleh Daipa. Oke, kita langsung masuk ke sesi demo app-nya. Untuk teman-teman sendiri, kita akan coba running ulang aplikasinya sendiri untuk fresh restart, untuk memastikan bahwa aplikasi ini memang dijalankan dari kode yang memang telah dibuat. Pertama-tama akan muncul splash screen seperti biasa, kemudian untuk pengguna yang pertama kali menginstal aplikasi ini, akan disajikan terlebih dahulu onboarding screen yang terdiri dari 3 halaman. Setelah dari onboarding screen, kemudian pengguna akan masuk ke halaman sesi login. Kemudian apabila untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, pengguna bisa langsung saja masuk ke menu register untuk melakukan registrasi akun. Di sini pengguna akan diberikan 2 opsi untuk melakukan registrasi akun, yaitu menggunakan Google Authentication atau menggunakan email password dengan secara manual. Di sini kita akan coba kedua cara tersebut. Pertama-tama untuk menggunakan email dan password. Baik, apabila registrasi berhasil dilakukan, akan muncul sebuah alert dengan pesan bahwa kita telah mengirimkan email verifikasi ke email yang didaftarkan, dan untuk melakukan sesi sign in atau login sendiri, pengguna perlu terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui link verifikasi yang telah dikirimkan ke email yang didaftarkan. Di sini kita akan langsung saja masuk ke email emailnya. Sebentar, di sini saya akan membuka email terlebih dahulu. Baik, jadi di email yang didaftarkan nanti pada Gmail-nya akan dikirimkan sebuah email berisi dengan judul verify your email, di mana di sini terdapat link untuk melakukan verifikasi akun yang telah didaftarkan. Pengguna bisa langsung saja masuk melakukan mengklik link tersebut. Kemudian nantinya akan muncul halaman seperti ini, di mana menjelaskan bahwa email yang telah diregistrasikan telah diverifikasi. Kemudian pada halaman kemudian pengguna bisa langsung saja masuk ke halaman login. Kemudian pengguna bisa langsung saja menggunakan akun yang telah didaftarkan.
Kemudian nanti apabila autentikasi atau proses login berhasil, akan muncul juga alert seperti ini, yang nantinya pengguna akan dialihkan ke halaman utama aplikasi. Tadi itu adalah cara untuk melakukan registrasi dan juga sign in menggunakan cara yang manual atau menggunakan email password. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan untuk registrasi dan juga login menggunakan Google Authentication. Cara sama seperti sebelumnya, pengguna bisa langsung saja masuk ke halaman register, lalu continue with Google. Kemudian di sini pengguna bisa langsung saja memilih akun email mana yang akan digunakan untuk proses registrasi. Di sini saya akan mencoba menggunakan email Polban. Baik, jadi setelah melakukan registrasi menggunakan Google Authentication juga sama, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi, di mana untuk dashboard sendiri di sini masih dalam tahap pengembangan yang akan dikerjakan nanti di milestone 2. Langsung saja kita masuk ke fitur utama dari aplikasi ini, yaitu catatan pengeluaran atau pemasukan berdasarkan invoice menggunakan stroke invoice. Di mana di sini pengguna bisa langsung saja mengakses halaman catat invoice otomatis dengan menekan bagian plus di button navigation bar-nya. Di sini pengguna akan diberikan 2 pilihan untuk melakukan pencatatan otomatisnya, apakah akan langsung menggunakan kamera dengan menekan button tag invoice atau mengupload invoice. Di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk mengupload invoice. Baik, apabila proses berhasil akan muncul juga alert seperti ini. Kemudian pada halaman history nantinya akan muncul hasil pencatatan secara otomatis melalui invoice yang telah di-upload. Baik, untuk opsi kedua di sini pengguna bisa melakukan catatan pengeluaran pemasukan menggunakan invoice yang mereka miliki secara langsung dari aplikasinya atau dengan cara mengambil gambar dari invoice tersebut. Di sini saya sudah ada contoh invoice pembelanjaan Indomaret. Untuk melakukan pencatatan menggunakan kamera ya di aplikasi ini sendiri, pertama-tama presisikanlah invoice yang dimiliki sehingga terbaca jelas oleh aplikasi. Setelah dirasa pas dan jelas, pengguna bisa langsung saja menggunakan button tag invoice. Kemudian di sini akan muncul pesan data successfully process sama seperti dengan fitur upload invoice. Ini mana nanti di bagian history akan muncul hasil pencatatan secara otomatis melalui invoice yang telah ditangkap oleh aplikasi. Baik, untuk bagian saya sendiri, overall yang saya kerjakan adalah fitur-fitur yang telah saya demonstrasikan, mulai dari splash screen, onboarding screen, autentikasi, baik secara email password dan juga Google autentikasi, dan juga untuk fitur pencatatan secara otomatis. Untuk selanjutnya, untuk fitur pencatatan manual, story, dan juga pencatatan pemasukan akan dijelaskan oleh Hasbi dan juga Dwika. Lanjut ke bagian pencatatan pemasukan. Nah, di mana di bagian pencatatan pemasukan ini pengguna akan diminta untuk memasukkan judul, lalu sumber pemasukannya dari siapa atau dari mana, lalu nominalnya berapa harganya, lalu tanggal di mana tanggal nanti akan membuka kalender, di mana nanti pengguna akan bisa memilih pada tanggal berapa kita mendapatkan pemasukan tersebut. Lalu terdapat tambahan biaya, di mana tambahan biaya itu terdapat tambahan biayanya dan berapa harga tambahan dari biayanya. Mari kita coba misalkan judulnya itu gaji pemasukan gaji hari ini, mungkin gaji hari ini. Lalu sumbernya dari bos. Untuk nominalnya sendiri misal 3 juta dan mendapatkan pada tanggal hari ini. Lalu kita bisa menambahkan tambahan biaya di mana terdapat pada icon di tombol kanan bawah pada. Nah, di sini kita misal memasukkan namanya itu bonus hari ini sekitar 100.000. Nah, untuk tambahan biaya ini kita bisa memasukkan lebih dari 1. Mungkin bisa ditambahkan lagi misal untuk bonus bulanan misal 1 juta.
Di sini juga misal terjadi kesalahan, kita dapat menghapus kembali untuk tambahan biayanya. Lalu kita submit, nah nanti data-data akan tersimpan pada Firebase, di mana nanti pada history akan diambil berdasarkan ID-nya, lalu kita dapat melakukan update. Misal kita buka yang tadi kita masukkan, nah misal kita ganti namanya mungkin gaji bulan lalu, nah di sini langsung kita submit saja. Pada nominal akan berubah menjadi gaji bulan hari ini. Nah, tidak hanya itu, kita juga dapat menghapus datanya. Ya, mungkin lanjut untuk ke bagian pengeluaran. Oke, baik. Kita akan masuk ke proses pencatatan pengeluaran untuk proses yang manualnya. Kurang lebih untuk proses pencatatan pengeluaran ini, kurang lebih prosesnya sama seperti pencatatan pemasukan, di mana untuk proses pencatatan pengeluaran ini ada beberapa kolom yang harus diisi seperti judul, tokonya di mana, beli di mana, lalu ada tanggal berapa, barang, dan tambahan biaya, yang mana untuk barangnya sendiri ini merupakan bentuk dari array of object. Oke, kita untuk pada awalnya kita akan mulai mengisi untuk judulnya. Kita akan beri judul beli snack. Yang dibeli dari toko Indo April. Yang dilakukan pada tanggal hari ini. Nah, kita akan mencoba menambahkan list barang. Yang pertama, yaitu yang pertama makaroni. Yang kategorinya bisa kita pilih menggunakan drop down dengan kita pilih itu food and beverage dengan kuantitas 1 dan harganya itu 9.000. Kita akan menambahkan list barang sekali lagi dengan nama barang Good Time dengan kategori food dan beverage dengan kuantitas 1 dan harganya 2.500. Kita akan mencoba menambahkan barang yang terakhir dengan nama barangnya itu Ciki dengan kategori sama food dan beverage dengan kuantitas 1 dan price-nya 5.000. Kita akan mencoba menambahkan tambahan biaya dengan nama pajak dengan total pajaknya itu 1.500. Nah, untuk total pengeluarannya sendiri itu diambil dari harga-harga yang sudah ada pada list item dan yang ditambah dengan tambahan biaya yang pajaknya seperti itu. Kita akan mencoba submit. Nah, data-data yang tadi kita telah buat akan disimpan di Firebase dan akan ditunjukkan pada page history untuk outcome, yang mana untuk pengeluaran ini kita dapat melakukan update atau delete. Kita akan mencoba mempraktekkan simulasi update untuk bagian pengeluaran ini. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus Ciki. Kita akan mencoba untuk submit lagi. Nah, nanti barangnya sudah datanya sudah terupdate seperti itu. Nah, untuk progres kami sendiri baru sampai proses yang ini. Lalu untuk kitnya sendiri kami mempunyai 2 repository untuk backend dan untuk frontend. Untuk backend-nya dinamai dengan Snapchat Service, di mana untuk kitnya sendiri kami memiliki beberapa branch yang dibagi terhadap fitur-fitur yang dibuat seperti add, delete, pembuatan untuk GPT service dan lain-lain. Untuk saya sendiri, saya mengerjakan bagian delete seperti itu. Lalu untuk saya sendiri mengerjakan untuk
bagian update pemasukan dan update pengeluaran sesuai pada timeline. Selanjutnya untuk saya sendiri di sini saya mungkin ya sedikit lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Mungkin saya mau membuat beberapa branch untuk yaitu GPT service. Kemudian untuk get data di sini saya untuk bagian pengeluaran, untuk branch editor untuk registrasi autentikasi menggunakan Firebase. Kemudian untuk middleware di mana dikarenakan setiap endpoint di sini memiliki token, di mana untuk token sendiri itu didapat setelah proses autentikasi. Kemudian di sini juga terdapat beberapa branch lainnya, di mana untuk historinya bisa dilihat seperti ini. Dan terakhir di branch masternya sendiri, di mana di sini mungkin terlihatnya saya dominan di saya sendiri karena saya di sini berperan sebagai tech leader di mana untuk setiap pull request yang dilakukan oleh setiap anggota di kelompok ini, sayalah yang dengan memastikan terlebih dahulu beberapa hal ini apa saja yang diubah, terus apakah perubahan itu sesuai atau tidak, dan beberapa pertimbangan lainnya sebelum melakukan merge ke Branch Master. Yang di mana di sini di Branch Master sendiri terjadi ada kami menerapkan teknologi CI/CD di mana setiap push yang masuk ke Branch Master sendiri akan langsung di-deploy ke hosting vessel. Kemudian selanjutnya untuk repository mobile sendiri, di sini kami membagi juga sama berdasarkan task yang kami dapatkan, ada fitur dan juga komponen, di mana saya sendiri di sini membuat fitur untuk Google Out dan juga splash screen dan onboarding screen. Untuk history commit-nya adalah seperti ini. Kemudian di sini saya membuat authentication ini untuk versi email dan password. Kemudian di sini saya membuat pengeluaran dan pemasukan. Ya, pengeluaran pemasukan untuk integrasi antara fitur pencatatan otomatis, pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara otomatis. Selanjutnya. Baik, untuk bagian saya sendiri di bagian front end ini, saya membuat branch untuk pemasukan dan pengeluaran, di mana branch ini merupakan branch untuk membuat screen untuk form pemasukan dan form pengeluaran seperti itu. Saya juga membuat base untuk Saiban dan Navbar yang akan dikembangkan oleh Dwika. Baik. Selanjutnya yaitu bagian saya, di mana saya melanjutkan dari base yang HSP buat, yaitu untuk komponen sidebar dan komponen bottom navigation bar. Juga saya membuat screen untuk bagian history income dan juga untuk history gitu. Untuk kendalanya sendiri, dari saya pribadi memiliki kendala di bagian device untuk pengerjaan, di mana dikarenakan saya mengalami kerusakan device yang menyebabkan keterlambatan delivery penugasan. Untuk solusinya sendiri, saya meminjam laptop dari saudara atau ikut mengerjakannya di laptop anggota kelompok saya seperti itu. Mungkin dari yang lain ada kendalanya sendiri. Baik, untuk kendala dari saya sendiri lebih ke arah keterbatasan teknologi yang kami miliki saat ini, di mana untuk teknologi ChatGPT API, di sini kami masih menggunakan versi yang gratis dengan limit token yang bisa dibilang cukup sedikit, sehingga apabila proses pencatatan pengeluaran atau pemasukan secara otomatis ini diulang secara terus-menerus akan mencapai limit token dan tidak bisa digunakan kembali. Sehingga kita perlu merefresh token yang baru dengan akun yang berbeda. Kemudian dari segi hosting yang kami gunakan yaitu Vercel, di mana di sini terdapat limit execution time yang bisa dijalankan untuk setiap endpoint-nya yaitu maksimal 10 detik, sehingga apabila pencatatan pengeluaran pemasukan ini memiliki informasi yang sangat banyak,
di mana API dari ChatGPT itu perlu proses untuk melakukan ekstraksi data dari invoice-nya itu akan memakan waktu bisa lebih dari 10 detik bergantung dengan informasi dari invoice yang kita gunakan, sehingga hostingan yang kami miliki saat ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya sendiri mungkin integrasi dari back-end menuju front-end di mana pemahaman saya yang masih kurang memperhambat progres dari pengerjaan proyek ini. Solusi saya itu dengan terus mencoba sampai saya cukup paham dalam pengintegrasian back-end ke front-end. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok B1 dengan nama tim Snapcast. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.